Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok yang terdiri dari Saya Krisyanita Islami. Saya Lutfiana Sutarjo. saya Ahmad Praga Pangestu, Saya Niko Sucipto. Saya Daniel Irwan Tabunan. Saya Peter Nathanael. Saya Hadriza Rehana. Saya Jocelyn Shalom. dan saya Muhammad Fariznya Olga, dan kami akan mempresentasikan hasil kerja RBL kami yang berjudul Gerak. Tujuan pada percobaan ini ada 4. Yang pertama yaitu menentukan konversi energi mekanik dari gerak jatuh bebas menjadi energi listrik melalui fenomena gaya gerak listrik terinduksi. Kemudian yang kedua yaitu menentukan banyaknya jumlah lampu LED yang menyala pada setiap variasi parameter pada percobaan generator listrik sederhana. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan pengaruh dari jumlah lilitan kumparan pada percobaan generator listrik sederhana yang dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu menentukan pengaruh dari massa beban yang dijatuhkan pada percobaan generator listrik sederhana yang dilakukan. Selain induksi elektromagnetik, teori yang mendasari percobaan ini adalah gerak jatuh bebas, di mana gerak jatuh bebas adalah gerak jatuhnya suatu benda ke bumi. Dengan persamaannya adalah Vt atau kecepatan setelah T detik sama dengan V0, yaitu kecepatan awal, ditambah gravitasi dikali waktu. Di dalam gerak jatuh bebas terdapat energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi ketinggian benda tersebut. Dengan satuannya adalah Joule, dan besar energi potensial dapat dihitung dengan persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H. Dan energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Dengan persamaan energi kinetik adalah EK sama dengan setengah mv². Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai teori dasar bagian induksi elektromagnetik. Di percobaan ini kita membuat sebuah generator, yaitu sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Mesin ini menggunakan prinsip hukum Faraday, di mana arus induksi dan gigil induksi itu dapat dihasilkan dalam suatu rangkaian jika terdapat perubahan flux magnet. Cara kita mencari flux magnetnya adalah menggunakan persamaan dari P sama dengan integral dari B kali dr, di mana P sama dengan flux magnet, B itu medan magnet, dan A itu luas. Lalu setelah kita mendapat flux magnetnya, kita dapat menggunakan persamaan yang kedua untuk mendapatkan gigil induksi, yaitu epsilon sama dengan min N kali dP per dt, di mana epsilon itu merupakan gigil induksi, N itu jumlah lilitan, dan dP per dt itu laju perubahan flux magnetnya. Kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat generator sederhana. Yang pertama, kawat tembaga 200 meter, yang kedua, 2 botol plastik, yang ketiga, 20 buah magnet, yang keempat, batang besi, yang kelima, lem tembak, yang keenam, benang, yang ketujuh, kardus, dan yang terakhir, solatip. Nah, generator sederhana yang kami buat terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kumparan dan bagian katrol. Kumparan yang kami buat cukup sederhana, yaitu hanya melilitkan kawat tembaga pada botol plastik. Nah, kami menggunakan 2 variasi jumlah lilitan, yaitu sebanyak 800 lilitan dan 1310 lilitan. Setelah kawat tembaga terlilit, lampu dipasangkan pada ujung kawat, dan magnet juga dipasangkan pada tengah-tengah kumparan menggunakan batang besi. Sedangkan untuk pembuatan katrol, kami menggunakan kardus yang dipotong sedemikian rupa hingga berbentuk seperti katrol. Dan beban yang kami pakai menggunakan botol plastik berisi air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur percobaan 1, yaitu generator dengan variasi massa beban dengan 800 lilitan. Langkah pertama yang dilakukan adalah generator dengan 800 lilitan diletakkan di tempat tinggi kurang lebih 5 meter dari permukaan tanah.
Katrol pada generator diposisikan sampai beban siap dijatuhkan dari ketinggian. Selanjutnya, stopwatch dinyalakan bersamaan ketika beban pada katrol akan tepat dijatuhkan. Nah, di saat yang bersamaan, lampu akan menyala dan pengamat akan mencatat seberapa lama lampu tersebut menyala. Nah, prosedur percobaan yang dilakukan pada percobaan yang kedua yaitu generator sederhana dengan variasi massa beban dengan 1310 lilitan sama saja dengan prosedur percobaan yang pertama, karena percobaan ini yang divariasikan hanya jumlah lilitan pada kumparannya saja. Hai, saya Peter Nathanael dan sekarang saya akan menjelaskan bagian data. Pada percobaan kali ini, ada beberapa data yang dibuat konstan. Yang pertama adalah diameter lilitan sebesar 0,064 meter, kemudian luas lilitan pada kumparan sebesar 0,0131 meter kuadrat, diameter katrol sebesar 0,48 meter, keliling katrol sebesar 0,151 meter, dan hambatan lampu sebesar 4,6 ohm. Data-data tersebut didapat dari hasil pengambilan data di Lab Fisika Dasar ITB Jatinangor. Pada percobaan kali ini, ada dua kondisi yang kami gunakan. Kondisi yang pertama adalah menggunakan 800 lilitan, dan kondisi yang kedua menggunakan 1310 lilitan. Pada kondisi yang pertama, kami melakukan 4 kali percobaan, dengan masing-masing percobaan menggunakan massa beban gerak jatuh bebas yang berbeda. Pada percobaan yang pertama, kami menggunakan massa beban seberat 0,122 kg, dan jumlah lampu LED yang menyala pada percobaan pertama ini sebanyak 16 buah lampu. Durasi nyala lampu LED tersebut selama 0,78 second, dan tegangan yang didapat sebesar 0,252 volt, dan arus yang didapat sebesar 0,0142 ampere. Pada percobaan yang kedua, kami menggunakan massa beban seberat 0,185 kg, dan jumlah lampu LED yang menyala sebanyak 16 lampu. Durasi nyala lampu tersebut selama 0,75 second. Tegangan yang didapat sebesar 0,296, dan arus yang didapat sebesar 0,0311 ampere. Pada percobaan yang ketiga, kami menggunakan massa beban seberat 0,30 kg, dan jumlah lampu yang menyala adalah sebanyak 16 buah lampu, dan durasi nyala lampu LED tersebut selama 0,72 second. Tegangan yang didapat sebesar 0,338 volt, dan arus yang didapat sebesar 0,0362 ampere. Pada percobaan yang terakhir atau yang keempat, kami menggunakan massa beban seberat 0,340 kg, dan jumlah lampu yang menyala adalah sebanyak 16 buah lampu. Durasi nyala lampu LED selama 0,64 second, dan tegangan yang didapat adalah sebesar 0,454 volt, dan arus yang didapat sebesar 0,0473 ampere. Selanjutnya, pada kondisi yang kedua, kami menggunakan jumlah lilitan sebanyak 1310 lilitan. Sama seperti percobaan sebelumnya pada kondisi 1, kami juga mempelajari pengaruh massa beban gerak jatuh bebas yang digunakan terhadap jumlah lampu LED yang menyala, durasi nyala lampu LED, tegangan yang didapatkan, dan arus yang didapatkan. Sama seperti percobaan 1, dilakukan 4 kali percobaan dengan masing-masing massa beban gerak jatuh bebas yang berbeda. Pada percobaan yang pertama, kami menggunakan 0,128 kg massa beban gerak jatuh bebas, dan didapatkan jumlah lampu LED yang menyala sebanyak 21 lampu, durasi nyala lampu LED selama 0,78 second, tegangan yang didapatkan sebesar 1,63 volt, dan arus yang didapatkan sebesar 0,0592 ampere. Pada percobaan yang kedua, kami menggunakan massa beban seberat 0,190 kg dengan jumlah lampu LED yang menyala sebanyak 21 lampu, durasi nyala lampu LED selama 0,75 second, tegangan yang didapatkan sebesar 1,74 volt, dan arus yang didapatkan sebesar 0,0789 ampere. Pada percobaan yang ketiga, kami menggunakan massa beban seberat 0,230 kg, dan didapatkan
jumlah lampu LED yang menyala sebanyak 21 lampu, durasi nyala lampu LED selama 0,72 second, tegangan yang didapatkan sebesar 1,89 volt, arus yang didapatkan sebesar 0,0897 ampere. Pada percobaan yang terakhir atau yang keempat, kami menggunakan massa beban seberat 0,342 kg dan didapatkan jumlah lampu LED yang menyala sebanyak 21 lampu, durasi nyala lampu LED selama 0,65 second, tegangan yang didapatkan sebesar 1,98 volt, dan arus yang didapatkan sebesar 0,0998 ampere. Yang pertama ada perhitungan besar energi potensial. Di sini energi potensial dihitung dengan persamaan massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian, di mana percepatan gravitasi kita asumsikan sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian daya dihitung dengan membagi energi potensial dengan waktu. Untuk hasil perhitungan lebih detailnya terlampir pada tabel 5.1, yaitu hasil perhitungan energi potensial dan dayanya. Pada percobaan ini kita menggunakan jenis magnet neodymium iron boron, dan untuk besar magnet dan magnetnya digunakan sesuai referensi yang terlampir. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan tegangan induksi. Sebelum kita melakukan perhitungan tegangan induksi, terlebih dahulu kita mencari besar flux magnetik. Di sini besar flux magnetik didapat dengan mengalihkan besar medan magnet dalam Tesla dikalikan dengan jumlah luas permukaan lilitan, yaitu dalam meter persegi, dan dikalikan dengan cos theta. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan besar flux magnetik, kita bisa menghitung besar geger induksi atau tegangan induksi dengan prinsip Faraday, di mana negatif jumlah lilitan dikalikan besar perubahan flux magnetik tiap waktu. Setelah kita mendapatkan tegangan induksi atau geger induksi, kita juga dapat menghitung arus yang dihasilkan. Di sini, untuk menghitung arus, kita dapat membagi tegangan induksi dan hambatan total. Setelah itu, kita juga dapat mengukur daya yang dihasilkan, di mana daya kita ukur dengan mengalihkan tegangan induksi dengan arus yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya, perhitungan tegangan induksi, arus, dan daya yang dihasilkan terlampir pada laporan berikut. Bagaimana pengaruh jumlah lilitan pada nyala lampu? Generator pada percobaan menggunakan prinsip hukum Faraday. GGL terinduksi dan arus terinduksi untuk menyalakan lampu akan dihasilkan oleh perubahan flux magnet yang melewati kumparan. Di sini saya memiliki sebuah simulasi untuk membandingkan nyala lampu terhadap jumlah lilitan yang berbeda. Seperti yang terlihat di sini, saya memiliki dua kumparan dengan jumlah lilitan yang berbeda. Yang pertama, kumparan yang di atas ini terlihat memiliki jumlah lilitan yang lebih sedikit daripada kumparan yang berada di bawah. Agar kita lebih fokus terhadap perbandingan jumlah lilitan, maka perubahan flux magnet pada kedua kumparan ini akan saya buat sama dengan menggerakkan magnet ini dengan kecepatan yang relatif sama. Pertama, kita akan coba dengan kumparan yang berada di atas terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan coba dengan kumparan yang berada di bawah. Seperti yang terlihat, lampu lebih terang menyala dari induksi pada kumparan dengan jumlah lilitan yang lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh total GGL terinduksi yang lebih banyak pula. Total GGL terinduksi adalah jumlah dari GGL induksi pada setiap lilitan. Sehingga, lilitan yang semakin banyak menghasilkan GGL terinduksi yang lebih besar dan intensitas lampu yang semakin meningkat. Lalu bagaimana hubungan massa beban dengan nyala lampu? Generator pada percobaan memanfaatkan gerak jatuh bebas yang nantinya akan menggerakkan katrol, dan katrol ini akan memutar batang pemutar ini yang di dalam ini terdapat magnet, sehingga magnet yang ada di dalam kumparan dapat berputar. Sistem dari katrol, generator, dan juga beban dapat digambarkan seperti ini. Di
sini kita dapat menggambarkan arah dari gaya gravitasi. Di sini mg, m-nya itu dari massa beban, dan g-nya adalah percepatan gravitasi. Kemudian kita juga dapat menggambarkan tegangan dari talinya. Setelah menggambar arah-arah dari gaya yang ada dalam sistem ini, kita dapatkan persamaan percepatan massa beban yang jatuh. Di sini kita dapat perbandingan dari percepatan dan massa beban. Jika massa bebannya ini semakin meningkat, maka percepatan benda yang jatuh, percepatan dari beban yang jatuh ini akan semakin meningkat juga, yang mengakibatkan pergerakan dari beban yang jatuh ini itu semakin cepat, dan pergerakan katrol akan semakin cepat juga, sehingga magnet yang berputar di dalam sini itu juga berputar dengan semakin cepat. Dengan begitu, perubahan dari sudut flux magnet yang ada di dalam kumparan ini juga semakin besar, yang mengakibatkan perubahan flux magnet pada kumparan ini itu semakin besar pula. Hal ini juga menghasilkan gegel induksi yang semakin besar, arus yang semakin besar, dan energi listrik yang juga semakin besar. Sehingga nyala lampu akan semakin terang. Sekarang saya akan membahas efisiensi dari generator ini. Efisiensi dapat dihitung dengan perbandingan daya yang keluar dibagi dengan daya yang masuk, lalu dikali dengan 100%. Daya itu adalah energi persatuan waktu, joule per second. Maka dari itu, persamaan dari efisiensi ini dapat saya tulis ulang menjadi energi listrik persatuan waktu dibandingkan dengan energi potensial persatuan waktu. Energi listrik ini akan menghasilkan daya yang keluar, karena energi listrik adalah yang dikeluarkan, dan energi potensial akan menghasilkan daya yang masuk, karena energi potensial adalah energi yang dalam tanda kutip dimasukkan atau akan dikonversi menjadi energi listrik. Karena konversi terjadi dalam waktu yang sama, maka waktu dapat saya eliminasi, kemudian tetap dikali 100%, kemudian persamaan pun menjadi seperti ini. Efisiensi sama dengan energi listrik per energi potensial dikali 100%. Efisiensi dari generator ini relatif kecil, dikarenakan oleh human error, jumlah lilitan yang sedikit, gaya gesek pada katrol dan batang pemutar yang diabaikan, dan magnet yang tidak homogen, sehingga dapat mempengaruhi kinerja pada generator pada percobaan ini. Juga perhitungan efisiensi yang tidak terlalu akurat. Untuk kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan, yang pertama, energi potensial di gravitasi di gerak jatuh bebas akan dapat dikonversi menjadi energi listrik dengan prinsip gegel induksi. Lalu, untuk jumlah lampu LED yang menyala pada variasi massa beban untuk gerak jatuh bebas pada kumparan yang memiliki 800 lilitan, ada 15 buah lampu LED yang menyala untuk semua beban massa berbeda yang telah kami uji. Lalu, pada variasi massa beban untuk gerak jatuh bebas pada kumparan yang memiliki 1310 lilitan, ada 21 buah lampu LED yang menyala untuk semua beban massa yang berbeda yang telah kami uji. Lalu, pengaruh jumlah lilitan terhadap nyala lampu. Generator listrik yang digunakan menggunakan prinsip hukum Faraday. Banyak lilitan yang dibuat, semakin meningkat gegel induksinya, yang membuat intensitas pada lampu semakin meningkat. Lalu, pengaruh massa terhadap gerak jatuh bebas. Pada percobaan ini didapat hubungan antara massa beban dan percepatan yang berbanding lurus. Semakin besar massa beban, semakin besar kecepatan benda jatuhnya. Hal ini menyebabkan perputaran pada batang besi pemutar semakin cepat, sehingga perubahan sudut terhadap waktu semakin besar. Perubahan sudut ini adalah salah satu faktor untuk mendapatkan perubahan flux magnet yang menghasilkan gegel dan arus terinduksi. Perubahan sudut yang besar menyebabkan gegel terinduksi, arus terinduksi, dan energi listrik yang semakin besar pula. Hubungan antara massa beban dan energi listrik ini ditunjukkan pada tabel 5.3. Asumsikan tinggi gerak jatuh bebas konstan untuk setiap variasi massa. Maka dapat disimpulkan semakin besar massa menghasilkan terang lampu yang semakin terang,
namun dengan durasi nyala lampu yang semakin pendek. Sekian dari kami. Terima kasih.